Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini kita beroleh kesempatan untuk dapat beribadah dengan Dia, Allah yang begitu mengasihi kita dan besar setianya buat kita. Pada saat ini saya memberikan waktu untuk Bapak Ibu Saudara untuk boleh bersaat teduh sejenak. Mari kita mau merenungkan setiap penyertaan Tuhan dan setiap berkat yang telah Ia berikan pada kita sepanjang kita menjalani hari-hari. Melihat bahwa Dia Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Allah yang begitu besar dan Allah yang layak menerima segala puji syukur kita. Mari kita mengucap syukur padanya. Mari saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua untuk dapat memuji Dia. Mari kita datang dengan kerinduan kita menyembah Dia, Allah yang baik bagi kita. Mari kita nyanyikan dengan kesungguhan hati kita, Mawar Sharon. Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri menaikkan pujian kerinduanku. Kerinduanku datang padamu Bapa. Datang padamu Allah yang mulia Mawar Sharon. Allah mulia Mawar Sharon. Nyatakanlah Dia Raja kita dan sahabat kita. Kaulah Rajaku dan sahabatku. Dan sahabatku. Berindah termanis Engkau bagiku. Mari kita sama-sama menyembah Dia di dalam roh dan badan kita.
hati kita nyatakan, ku sembah Kau Bapa. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua, tak seorang pun jua, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari segenap hati kita nyatakan, Dia Allah yang setia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Nyatakan, Dialah Allah yang setia di hidup kita. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu Bapa, agar indah bagimu. Mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur memiliki Engkau Allah yang setia, Allah yang layak terima segala pujian kami. Kami mengucap syukur Bapa, pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah dan kami berelasi dengan Engkau Bapa. Kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan ini. Berkatilah supaya mata dan hati kami boleh tertuju padamu. Berkati di dalam penyembahan kami, di dalam pendengaran firman kami akan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu nantinya Bapa. Kami boleh fokus tertuju kepada Engkau. Kiranya berkati supaya hati kami masing-masing boleh dijamah oleh kuasa-Mu. Kami percaya Engkau bertahta di atas kami. Engkau yang memimpin acara ini. Berkati setiap hamba-Mu yang melayani Bapa. Kiranya kami boleh melayani dengan baik sehingga boleh berkenan dan dapat jadi berkat bagi kemuliaan nama Engkau. Kami mau menyerahkan ibadah ini hanya di dalam tangan Engkau. Dan kami mau serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Untuk Bapak Gembala Sidang kami persilakan. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar, yang mengatasi segala Allah. Ialah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kalau Tuhan sudah menaungi, melindungi, dan memberkati kita saat kita istirahat, tidur dari malam, dan ini membangunkan kita bersama-sama dengan kesehatan, kekuatan yang baru, sehingga kita bersama-sama dapat beribadah kepada Tuhan. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya, dan sebelum kita melanjutkan ibadah kita,
ada saudara-saudara kita yang akan memberikan kesaksian pengakuan imannya kepada Yesus. Pada pagi ini ada 5 orang. Ya, yang pertama saudara Grace Agnes Arum. Ya, kedua Bapak Suprojo. Ketiga Bapak Advan Dinar Teguh Prastyo. Keempat Ibu AG Fitriana. Kelima Ibu Ika Hapsari Palupi. Kami mohon semuanya sudah mempersiapkan sendiri, satu persatu nanti akan naik ke mimbar dan memberikan pengakuan imannya. Yang pertama kami undang Saudari Grace Agnes Arum. Silakan maju ke depan untuk memberikan kesaksian iman. Shalom, saya Grace Agnes, saya bersaksi, saya percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan, anak Allah yang hidup dan mati, dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga untuk menebus dosa dari kuasa dosa. Saya percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persatuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saya berjanji setelah saya dibaptis dan menjadi anggota gereja, saya akan tetap setia kepada Tuhan melalui Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo. Terima kasih. Terima kasih atas pengakuan imannya. Saudara Agnes sudah menerima pengajaran tentang Tritunggal, tentang dosa, apakah itu dosa, dan pertobatan. Itu yang penting, pengakuan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerimanya sebagai Tuhan secara pribadi. Apa yang disaksikan barusan, dia telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu yang sangat amat penting. Ya, kalau dengan pengakuan itu maka diterima sebagai anak-anak Tuhan dan menerima anugerah berkat keselamatan yang kekal. Ya, saya terima, kita terima semua persaksiannya. Ya, Saudara Agnes, dan nanti pada tanggal 18 akan mengikuti pembaptisan. Yang kedua Bapak Suprojo, silakan maju ke depan Pak Projo. Salam Bapak Ibu. Halo. Saya Suprojo, bersaksi, saya percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup, yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Pada hari yang ketiga
saya dan dari kuasa dosa, saya menerimanya sebagai juru selamat saya secara pribadi, sehingga sesuai dengan firman-Nya saya diangkat menjadi anaknya, hidup dalam kasih karunia-Nya dan anugerah-Nya. Dan jika saya dipanggil Tuhan atau pada saat kedatangannya Tuhan yang kedua kali, saya pasti akan hidup bersamanya di surga dengan janjinya. Saya berjanji setelah saya dibaptis dan menjadi anggota gereja, saya akan hidup sebagai setia kepadanya. Ya, sudah. Demikian, terima kasih. Ya, demikian saksian iman Pak Projo. Yang penting Pak Projo tadi sudah mengutarakan bahwa dia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu yang paling penting, saudara. Ya. Orang Kristen tanpa pengakuan itu bukan orang Kristen. Ya, itu yang paling penting, yang membawa dia menjadi anak-anak Allah. Ya. Saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau dipanggil Tuhan, itu ada jaminan keselamatan kekal bersama Tuhan di surga. Itu yang penting itu. Ya. Maka atas kesaksian Pak Projo ini, kita meyakini bersama-sama sesuai dengan firman Tuhan bahwa Pak Projo sekarang hidup di dalam anugerah Allah, dalam kasih karunia Allah, yang artinya hidup di dalam pemeliharaan Allah sampai kekal selama-lamanya. Dan tanggal 18 nanti bersama-sama akan mengikuti pembaptisan. Ya. Tuhan memberkati. Yang ketiga, Bapak Advan Dinar Teguh Prastia. Salam, saya Advan Dinar Teguh Prastia bersaksi. Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Anak Allah yang hidup, yang mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga untuk menebus saya dari kuasa dosa. Saya menerimanya sebagai juru selamat saya secara pribadi, sehingga sesuai dengan firman-Nya saya diangkat menjadi anak-anaknya, hidup dalam kasih karunia-Nya dan anugerah-Nya. Dan jika saya dipanggil Tuhan atau pada saat kedatangan Tuhan Yesus
yang kedua kali, saya pasti akan hidup kekal bersamanya di surga sesuai dengan janjinya. Saya berjanji setelah saya dibaptis dan menjadi anggota gereja, saya akan tetap setia kepada Tuhan melalui Gereja Baptis Indonesia Telaga Mulyo. Terima kasih. Terima kasih atas pengakuan imannya. Ya, Pak Adwan sudah mengikuti pengajaran dasar orang Kristen, iman orang Kristen, tentang Tritunggal, tentang Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Jelas setelah dia mengakui semuanya itu menerimanya, dan dia mengerti apa arti dosa, dan akhirnya dia bertobat. Pak Adwan bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang menjadi kepastian menjadi anak-anak Allah dan hidup dalam anugerahnya dan menerima keselamatan kekal di surga. Ya, itu yang disaksikan. Yang demikian akan mengikuti pembaptisan pada tanggal 18 nanti bersama-sama. Tuhan memberkati. Ketiga, Ibu Witriana, Ibu Agi Witriana. Silakan Ibu. Shalom, Shalom. saya Agi Fitriana bersaksi, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Anak Allah yang hidup, yang mati, dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga untuk menebus saya dari kuasa dosa. Saya menerimanya sebagai juru selamat saya secara pribadi, sehingga sesuai dengan firman-Nya, saya diangkat menjadi anak-anaknya, hidup dalam kasih karunia-Nya dan anugerah-Nya. Dan jika saya dipanggil Tuhan atau pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saya pasti akan hidup kekal bersamanya di surga sesuai dengan janjinya. Saya berjanji setelah saya dibaptis dan menjadi anggota gereja, saya akan tetap setia kepada Tuhan melalui Gereja Baptis Indonesia Telaga Mulyo. Terima kasih. Terima kasih Bu Agi. Itulah pengakuan iman Bu Agi, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang menjadikan dia menjadi anak-anak Allah dan hidup kekal bersama-sama Tuhan kelak di surga. Bu Agi akan bersama-sama dengan yang lainnya tanggal 18 Juni nanti menerima pembaptisan. Yang terakhir adalah Ibu Ika Hapsari Palupi. Monggo, silakan Ibu Ika. Shalom, Shalom. Bapak Ibu. Saya bersaksi, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Anak Allah yang hidup, yang mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga untuk menebus saya dari kuasa dosa. Saya menerimanya sebagai juru selamat saya secara pribadi sehingga sesuai dengan firman-Nya. Saya diangkat menjadi anak-anaknya, hidup dalam kasih karunia-Nya dan anugerah-Nya. Dan jika saya dipanggil Tuhan atau pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saya pasti akan hidup kekal bersamanya di surga sesuai dengan janjinya. Saya berjanji setelah saya dibaptis dan menjadi anggota gereja, saya akan tetap setia pada Tuhan melalui Gereja Baptis Indonesia Telaga Mulyo. Ya, terima kasih Bu. Tuhan berkati. Pengakuan iman ini yang penting bagi setiap orang, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu baru yang dinamakan orang Kristen, pengikut Kristus, yang ada kepastian pemeliharaan Tuhan, hidup
dalam kasih karunia anugerahnya dan hidup kekal bersama-samanya kelak di surga. Tuhan memberkati. Tanggal 18 bersama-sama yang lainnya nanti Ibu Ika akan menerima pembaptisan. Itulah ada 5 yang memberikan kesaksian iman yang bersama-sama nanti akan mengikuti pembaptisan. Tuhan memberkati. Ya, baik, saya mau sapa kembali Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mengucap syukur kita pada hari ini bisa berkumpul bersama-sama sebagai keluarga kerajaan Allah untuk memuji Dia. Mari dengan sukacita kita naikkan pujian Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami, memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Keluarganya boleh bergandengan tangan bersama-sama. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari bangkit berdiri menaikkan pujian ini. Satukanlah hati kami. Hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih, tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Kita mau tetap bersukacita sebab Dialah Allah yang memberikan kita damai sukacita surga lewat pengorbanan Tuhan Yesus kayu salib. Mari kita pujikan dengan sukacita, terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan patah semangatku, takkan hilang
Mari sekali lagi dengan sukacita naikkan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya, di tengah badai yang bergerak. Terima sukacita surga, Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, pada semangatku. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata Sukacita surga nyata, penuhiku. Mari nyatakan haleluya Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Nyatakan keyakinan kita, pada semangatku. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga, Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan membuka Alkitab kita bersama. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Ayub 1 ayat 1 sampai yang kelima. Kita akan membuka bersama-sama Ayub 1 ayat 1 sampai 5 dan akan dibantu oleh Saudari Novita untuk membacakan. Pembacaan diambil dari Ayub 1 ayat 1 sampai yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 5.000 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga seorang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang nanti akan dikupas dengan lanjut oleh hambanya. Saat ini kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita boleh fokuskan setiap mata hati kita tertuju padanya. Sebab firman-Nya lah yang menjadi penolong kehidupan kita dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Mari dengan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman, kita menaikkan pujian Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata.
hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri menaikkan pujian ini. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, Mengalir di bait suci. mengalir di bait suci, Perkara ajaib pun terjadi. perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Kami selamat acara berikutnya pada hamba-Nya. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Karena Roh Allah bekerja Bekerja antara kita. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa yang kekal, Bapa yang baik yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau pada saat kami pada pagi hari ini dapat beribadah kepada Tuhan, kami dapat menaikkan pujian, syukur kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami. Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh termeterai di dalam hati kami. Dan kami boleh menjadikan dasar di dalam hidup kami untuk membangun hidup keluarga pada khususnya dengan baik. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Namun dengan kuasa Allah Roh Kudus mengurapi, beri hikmat kepada kami, hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini dalam kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami, haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setelah kita mengikuti seminar dan KKR tentang
keluarga, ya, supaya menjadi keluarga yang kuat di dalam Kristus. Sebenarnya untuk membahas tentang keluarga itu tidak cukup hanya sehari. Saya meneliti semuanya itu harusnya 1 minggu penuh. Ya, 8 judul itu baru saudara mendapatkan kepenuhan bagaimana hidup di dalam keluarga yang kuat, yang diberkati Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, saya pagi ini akan menambahi, melengkapi apa yang sudah saudara terima tentang menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan dengan yang saya beri judul membangun mezbah keluarga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mezbah keluarga adalah sarana persekutuan yang hangat, yang penting bagi keutuhan keluarga untuk masa depan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Persekutuan keluarga yang kuat dengan Tuhan, dengan semua anggota keluarga akan sanggup berdiri teguh di tengah-tengah tantangan hidup pada saat ini. Ya. Kita sudah membaca di dalam kitab Ayub pasal 1 sampai dengan yang kelima. Ini sebagai contoh ya, bagi kita bagaimana pentingnya persekutuan keluarga. Di dalam ayat 1 dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya. Dijelaskan di sini bahwa seorang Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Artinya Ayub adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dia tidak menyangkal apa yang disampaikan Tuhan kepadanya. Dia mendengar, dia menerima, meresponi, dan melakukannya. Itulah kehidupannya Ayub di depan Allah. Maka Ayub dibanggakan oleh Allah dengan sepenuhnya. Bukan hanya orang yang setia, tapi Ayub diberkati menjadi orang yang kaya. Ya. Saudara perhatikan ayat yang kedua dan ketiga, ia mendapat anak laki-laki dan 3 anak perempuan, anaknya 7. Ayat 3, ia memiliki 7.000 ekor kambing, domba, 3.000 ekor unta, 5 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang yang di sebelah timur. Bukan hanya kaya, tapi konglomerat kalau sekarang namanya ya. Dia punya kekayaan yang begitu luar biasa, mempunyai pembantu rumah tangga. Kalau dulu budak-budak itu sekian banyaknya. Ya. Ini saudara-saudara apa yang dimiliki yang oleh Ayub, anaknya 4, anaknya 7, laki-laki 4, 3 perempuan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Ini tidak cukup untuk membangun keluarga yang kuat, keluarga yang hebat, keluarga yang penuh
dengan kelimpahan damai sejahtera. Ya, karena apa? Karena Ayub tidak menjalin hubungan keluarganya dengan Tuhan. Hanya dia sendiri, dia tidak menghiraukan keluarganya. Anak-anaknya asal diberi uang, kalau sekarang ya disekolahkan, diberi uang harta yang dia milikinya, sehingga anak-anaknya jauh dirinya daripada Tuhan. Ya. Dia tidak menjalin suatu persekutuan keluarga ini dengan Tuhan. Ya. Sehingga dia tidak mendapatkan pengarahan daripada Pak Ayub. Ya. Ayub hanya memikirkan kekayaannya saja, ya. Sehingga apa yang dialami oleh keluarga ini, anak-anak yang tidak dituntun, tidak dibimbing di dalam Tuhan, akhirnya dia mencari kesenangannya sendiri, tidak mengerti akan Tuhan yang sebenarnya. Ya. Dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh bapaknya, dia memakainya dengan menghambur-hamburkan, dengan seenaknya sendiri. Coba, sampai harta itu dipakai untuk perbuatan dosa ya, bagi dirinya. Kita lihat ayat yang keempat dan kelima. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah, perhatikan. Mereka masing-masing, jadi anaknya itu mempunyai rumah sendiri-sendiri karena begitu kayanya ya mereka semuanya. Di rumah mereka masing-masing menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama mereka. Ya. Ayat yang kelima, setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka. Ya. Habis pesta baru Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Ini tidak diberi pengarahan kepada anaknya semuanya, tetapi mereka hanya didoakan oleh Ayub kepada Tuhan, ya, dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, perhatikan bahwa kekayaan itu memang dapat menjadi berkat bagi kita sekalian, bagi semua orang, bagi keluarga. Tetapi juga dapat menjadi laknat, menghancurkan keluarga. Ya, ini tidak sedikit saudara-saudara. Sekarang banyak sekali hal yang demikian. Ya, karena kekayaan mereka lupa dengan Tuhan dan melakukan kejahatan dosa menurut kesenangan mereka sendiri. Ini yang baru-baru banyak sekali tentang Sambo, tentang ini siapa yang terakhir yang baru disidangkan di Mario Dandi itu, ya, orang kaya tetapi akhirnya hancur karena tidak ada hubungan dengan Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekayaan itu akan menjadi baik. Kekayaan itu akan menjadi berkat jika ada pimpinan
Tuhan. Jika ada pimpinan Kristus, ya. Tetapi akan menjadi bencana jika tidak ada Kristus di dalam kekayaan itu. Ya, hanya mementingkan diri sendiri. Ya. Karena dengan kekayaan orang dapat melakukan apa saja. Iya saudara. Ya. Termasuk hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Salomo, dia merasakan orang yang terkaya, mempunyai segalanya. Tetapi setelah dia lakukan semuanya, setelah selesai itu dia tidak merasakan apa-apa, merasakan bagaikan menjaring angin. Ya. Coba lihat, ya Salomo kan orang terkaya di Israel sana. Kita buka di dalam Pengkhotbah pasal yang kedua. Ya. Pengkhotbah itu setelah Amsal ya. Pengkhotbah pasal yang kedua. Dari ayat yang ke-18, demikian pengakuan Salomo. Ya. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja di daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundi. Ya. Demikian dia menyenangkan hatinya, ya, mendirikan musik, ya, mendirikan penghiburan bagi dirinya, dan mempunyai gundi yang banyak untuk menyenangkan dirinya. Ayat 9, dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Ya. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendaki. Setiap dia lihat, dia senang, dia dapat membeli, dia dapat melakukan apa yang diinginkan oleh matanya. Ya. Dan aku tidak menahan hatiku sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ayat 11, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan di tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah sia-sia. Ya. Dan usaha menjaring angin memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Setelah dia menyenangkan semuanya dengan segala kekayaannya, melakukan perbuatan dosa dan semuanya, akhirnya dia pun menyesal karena tidak memuaskan sepenuhnya. Sebenarnya itu hanya selintas saja yang menyenangkan hatinya. Itulah kekayaan kalau tidak di dalam Tuhan. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia ini semakin maju. Ya. Tapi kemajuan di dalam dunia ini bukan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bukan dipakai untuk mensejahterakan sesama, melainkan untuk kesenangan dan memuaskan hawa nafsu mereka sendiri. Maka terjadinya di mana-mana kejahatan karena harta, korupsi, ya,
dengan cara bersama-sama sekarang yang baru tenar, saudara, itu tidak sedikit 8 triliun uang negara itu dihambur-hamburkan, dikorupsi oleh Johnny Plate dan kawan-kawan. Saudara bayangkan 8 triliun itu 8 nolnya berapa itu? Ya. Kalau 8 juta nolnya sudah 6. Itu sudah untuk 7 turunan tidak habis, saudara. Itu manusia yang tidak mendekatkan diri, tidak dalam pimpinan Tuhan, hanya memikirkan diri sendiri, dan akhirnya penjara, akhirnya kesengsaraan yang dialaminya. Saudara, Johnny Plate itu orang Katolik. Ya. Iya, orang Katolik, tetapi orang Katolik, orang Kristen yang tidak dekat dengan Tuhan, tidak membangun mezbah Tuhan di dalam keluarga, itu yang terjadi. Dosa, kejahatan semua dilakukan, dan akhirnya penyesalan yang diterimanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah tandanya bahwa racun setan telah melanda umat manusia pada saat ini. Sebab itu kita harus hati-hati. Dari keluarga kita harus mengadakan suatu persekutuan, harus mengadakan mezbah, membuka mezbah untuk kita berhubungan dengan Tuhan. Ya, itu saudara-saudaraku. Yohanes 10 ayat 10a dikatakan bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, itu akan terjadi terus sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, kalau kita anak-anak Tuhan, ya, hanya Kristen-Kristenan, tidak sungguh-sungguh ya, di dalam Kristus untuk menerima firman Tuhan sebagai pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita, kita akan terhanyut seperti orang Kristen lainnya yang jatuh di dalam dosa. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ukuran nilai moral etika yang berlandaskan firman Tuhan telah dilupakan, ya, khususnya oleh orang-orang Kristen. Bayangkan di Eropa sekarang agama mereka adalah sepak bola, saudara. Itu sebagai agama mereka. Gereja sudah mulai kosong, hanya orang-orang tua saja. Regenerasi tidak ada, regenerasinya semua kepada sepak bola, semuanya. Maka sepak bola demikian mahalnya, demikian tenarnya, itu yang membahayakan dari anak-anak kita pada khususnya di masa depan kita. Ya. Mereka sudah mengandalkan diri sendiri, tidak percaya kepada Tuhan. Semua yang baik dari firman Tuhan sudah diabaikan. Ya. Kita buka Amsal pasal 16. Amsal itu sebelum pengkhotbah tadi. Ya. Amsal 16 dimulai ayat 18. Ayat 18 mengatakan, Amsal 16, ya, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Berarti kan hikmat itu tuntunan Tuhan, ya, itu sangat amat penting bagi kita daripada segala kekayaan yang ada di dunia ini.
Ya. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa yang menjaga jalannya memelihara nyawanya. Kecongkaan mendahului kehancuran. Lebih baik merendahkan diri dengan orang-orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Ayat 20 perhatikan. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Itu anjuran daripada Allah melalui firman-Nya. Kalau kita ingin menjadi orang yang benar-benar mendapatkan suatu kesukacitaan, kebahagiaan yang sejati daripada Tuhan. Kita jangan melanggar firman Tuhan, justru firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Banyak orang tua yang berpandangan sempit. Mereka hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup anak-anaknya secara jasmani saja. Ya, mereka sekolahkan, senang anaknya sekolah pandai demikian. Ya, diberi pakaian, diberi makan yang berlebihan. Mereka senang hal yang demikian. Mereka lupa. Ya, bahwa manusia itu seperti yang saya khotbahkan, manusia itu adalah manusia rohani. Ya. Yang penting jiwa dan roh kita ini yang penting, saudara. Ya. Tadi Salomo sudah mengutarakan segalanya itu hanya sia-sia. Karena kehidupan kita itu tergantung daripada batin jiwa roh kita. Kalau batin jiwa roh kita sudah rusak, sudah lemah, tubuh ini tidak berdaya, saudara. Iya, saudara. Walaupun saudara pakai pakaian berlian emas semuanya, karena batin saudara mulai lemah, mulai putus asa, mulai karena sudah tidak ada artinya semuanya. Justru yang kita bangun adalah batin kita, jiwa kita, roh kita. Yang kita bangun rohani kita ini bersama-sama dengan Tuhan. Kalau ini sehat, batin jiwa roh kita, kita makan dengan kerupuk saja sudah enak, saudara. Iya, saudara. Itu yang penting bagi kita semuanya. Orang tua sekarang banyak yang lupa bahwa kebutuhan rohanilah yang paling menentukan kehidupan masa depan untuk menjadi orang yang berhasil. Ya. Yang menjadikan hidup ini sukacita, bahagia yang sejati. Ya. Banyak manusia berlomba-lomba mencari uang, mencari kekayaan semata, tetapi melupakan bagian yang paling penting, yaitu kebutuhan jiwa dan roh. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menegur anak-anaknya, ya, umatnya di dalam Matius pasal 6 ayat 31 dan 33. Kamu jangan seperti mereka orang yang tidak mengenal Allah. Siang malam hanya mencari kesenangan, mencari uang. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah Tuhan dan firman-Nya. Maka semua yang dicari orang yang tidak mengenal Allah itu akan tambahkan kepadamu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mau mengutamakan Tuhan, berjalan dalam firman-Nya, Tuhan akan memberikan jalan kepada kita bagaimana kita
untuk meraih berkat Tuhan yang sudah disediakan kepada kita. Bukan kita ngoyo-woro, kalau orang Jawa mengatakan sirah nggo sikil, sikil nggo sirah. Itu sangat keliru sekali. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Kita memang bekerja harus penuh tanggung jawab. Ya. Bekerjalah seperti bekerja di hadapan Tuhan, Kolose pasal 3 begitu. Ya. Kalau kita bekerja memang penuh tanggung jawab, harus sungguh-sungguh mengerjakan semuanya. Ya. Tetapi yang utama bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan dulu, lalu Tuhan memberikan jalan tuntunan kepada kita bagaimana kita bekerja. Ya. Maka saya dengan anak-anak saya itu, kamu mau sekolah di mana silahkan. Ya. Sesuai dengan kesenangan kamu. Saya percaya kepada Tuhan. Di mana saja bekerja apa saja, kalau Tuhan menyertai, itu akan berhasil. Contohnya Yusuf, contohnya Daud. Kalau Tuhan menyertai, itu akan berhasil. Maka yang utama adalah penyertaan Tuhan. Bukan kepandaian kita. Kalau Tuhan menyertai kita, pasti berhasil. Itu firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Maka pentingnya ada dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mezbah keluarga. Ya. Mezbah keluarga itu untuk membangun keutuhan. Ya. Kehangatan keluarga yang berpusatkan kepada Kristus. Ya. Hubungan antara anggota keluarga harus hangat. Suami, istri, anak. Ya. Setiap orang tua harus membawa anak-anaknya untuk berbuat ini. Agar Tuhan memberi hidup yang melimpah berkat-Nya. Ya. Jika itu terus diadakan, ini akan merubah sifat, ya, watak untuk mencerminkan bahwa Yesus adalah sumber dari segala-galanya dalam hidup ini. Iya, saudara, menjadi anak yang baik, yang sungguh mengandalkan Tuhan, tentunya orang ini akan menjadi saksi Tuhan. Ya. Ini adalah senjata yang ampuh untuk melindungi keluarga dari serangan setan, kedagingan, dunia yang semakin jahat seperti ini. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Waktu anak saya masih SD sampai SMP, kami selalu mengadakan kebaktian keluarga, membuka mezbah di rumah kami. Ya. Segala sesuatu apa yang kami adakan di rumah, saya selalu berkompromi dengan istri. Bagaimana akan kita lakukan hal apa yang akan kita lakukan untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Tapi ya banyak eksekusi itu istri saya hanya bicara. Istri saya memang getol untuk mengatur anaknya untuk semuanya. Ya, maka anak-anak saya dengan istri saya itu sangat segan dan sangat mengasihi. Ya. Dibuat aturan anak-anak boleh belajar, boleh bermain. Penghidup kami hidup di kampung, ya. Masyarakatnya masyarakat kampung itu. Ada main kelereng, ada main layang-layang, semuanya sudah begitulah dipersilahkan anak-anak untuk. Tetapi jam 5 harus sudah mandi, jam 5 sore. Anak-anak semua nurut.
Sehingga kalau saya pulang kerja, saya belum jadi pendeta, kalau saya pulang kerja, mereka mendengar kendaraan saya sudah bingung anak-anak kalau yang belum mandi itu. Kalau saya sudah masuk rumah, mereka sudah mandi semuanya. Tapi ada yang kupingnya masih ada sabunnya, kepalanya masih ada sabunnya, ya begitu. Kami dengan istri kadang karena taatnya anak-anak itu tertawa dengan hal yang demikian, saudara. Ya. Setelah dia mandi, nonton TV, silahkan nonton TV. Nanti jam 6 makan. Setelah makan ada persekutuan setengah jam. Saya mengadakan persekutuan, anak-anak saya kumpulkan semua. Itu dari SD sampai SMP. Setelah SMA mereka punya kegiatan gereja macam-macam lah ya, PKMB semua ini sudah tidak bisa itu. Kami adakan begitu. Ya. Jadi kami Mesbah Keluarga itu sangat penting untuk mendasari mereka. Kalaupun kami nantinya sibuk dan segalanya, mereka sudah ada dasar pedoman bagaimana mereka hidup, ya, yang utama dengan Tuhan dan semuanya. Itu kami lakukan, saudara. Ya. Sudah SMA dan selanjutnya mereka sudah punya kegiatan masing-masing, tinggal saya dengan istri. Ya, kalau kami renungan ya kami dengan istri sendirian, begitu yang kami lakukan. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihkan, nah, untuk membentuk keutuhan keluarga dalam keluarga berpusatan kepada Kristus, usahakanlah kebiasaan di dalam keluarga. Yang pertama adalah makan bersama. Ya kalau tidak makan bersama di rumah tidak bisa, ya aja anak-anak kadang makan keluar bersama untuk menjalin keakraban suami, istri, dan anak. Itu sekali waktu hal yang demikian. Ya. Tamasya bersama, tidak usah jauh-jauh. Kalau dulu anak saya masih kecil-kecil, saya goncengkan kendaraan saya dari Kaligarang sana ke Simpang 5. Sudah anaknya dilepaskan di dalam Simpang 5, sudah mereka sudah main sendiri, sudah senang itu. Ya. Cari aja yang murah, asalkan mereka senang, kita senang bersama-sama. Ya. Mungkin kalau sudah besar, anak-anak sering diberi nasihat dan semuanya, ya, sehingga mereka mengerti sedikit demi sedikit. Sampai dewasa ini saya masih mengadakan ya curhat dengan anak-anak itu. Saya kumpulkan anak-anak, ya sudah besar ini, sudah punya keluarga, kadang saya kumpulkan. Saya sampaikan bagaimana untuk masa depan, untuk ini dan itu, bagaimana anak-anak saya. Iya sampai sekarang masih, saudara. Kalau ada waktu kami ya, mari kita habis kadang pada ibadah minggu setelah selesai ibadah kedua, kita pergi entah itu ke Siwara, anak-anak kan senang renang, kadang ke Bandungan, dekat-dekat saja, tidak usah jauh-jauh, tapi menjalin suatu keakraban keluarga. Supaya sungguh-sungguh kita sebagai orang tua dinilai memperhatikan anak, dan anak-anak itu merasakan kasih kekeluargaan. Ya, kita sampaikan firman Tuhan dan segalanya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu diperhatikan dalam pergaulan anak. Kadang ini orang tua yang lalai tentang hal ini. Dianggapnya anaknya sudah baik. Itu penting sekali, saudara. Coba saudara buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Kadang anak-anak itu menipu.
ngapusi wong tuwa. Ya. Itu perlu diperhatikan hal itu. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. Perhatikan ini. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kelihatannya kita ikut PKMB, ikut ini, kalau pergaulan di luar, itu pergaulannya dengan orang-orang yang nakal, seperti sekarang ada tawuran, ada jambret dan segalanya, anak kita akan terpengaruh dengan hal yang demikian ini. Ya saudara, kemarin saya, si Rama, cucu saya, ketemu dengan ibunya temannya waktu di SMP, dipanggil sama sini, dia dibelikan roti bakar itu, gimana anak saya sekarang sudah nakal, sudah ngerokok, sudah mainnya dengan anak-anak yang begitu. Saya bilang Ram, coba kamu dekati anak itu, coba diajak ke gereja, saya bilang gitu. Pelan-pelan diajak ke gereja, kasihan ibunya dan juga kasihan anaknya. Ya, jadi perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak, supaya kita jangan lalai. Anak-anak saya sudah ikut PKMB, sudah ini, tapi pergaulan sehari-hari, teman sekolah dan segalanya, iya saudara. Itu sangat amat berbahaya sekali. Rama itu tidak nakal, memang saya waktu sekolahnya tawuran, kena imbasnya, tangannya di sini dipukul dengan besi sampai lama sembuhnya ini. Kepalanya dipukul sama besi, untung pakai helm, helmnya pecah itu dari belakang itu. Itu yang sangat berbahaya, saudara. Ya. Kita perhatikan anak-anak kita. Siapa kumpulannya kalau memang pergaulannya tidak baik, supaya kita larang dengan hal yang demikian ini. Apalagi saatnya anak kita mencari teman, sahabat, pacar, itu supaya kita perhatikan. Kalau berhubungan dengan tidak seiman, mulai awal harus kita larang. Mulai awal harus kita larang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena jika sampai terjadi pernikahan yang tidak seiman, itu berarti bapak ibu sudah menjerumuskan anak ke dalam suatu penderitaan yang besar. Iya. Bahkan mungkin seumur hidup kalau pasangannya itu tidak dapat dibawa kepada Kristus. Ini sangat penting sekali, saudara-saudara. Ya. Jadi keluarga itu harus menjadi keluarga dengan suasana surga, yang harus saling mengasihi, saling memperingatkan, saling memberitahu, saling mengajak untuk terus membuka misbah di dalam setiap keluarga. Itulah saudara-saudaraku. Kita harus tegas kalau perlu. Kalau dengan kasih sudah kita beritahu dia nekat, semuanya kita harus tegas, tidak bisa tidak, demi masa depan anak-anak kita harus tegas. Ya, coba kita buka di dalam Amsal pasal 13.
Amsal pasal 13 ayat 24. Siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Justru kalau kita tidak tegas kepada anak-anak kita, dikatakan firman Tuhan, justru kita benci kepada anak kita. Kita menyerumuskan anak kita. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Ya. Kemudian Amsal pasal 23. Ayat yang ke-14. Ya, Amsal 23, 14. Engkau memukul dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Oleh sebab itu pentingnya kita tegas saat anak kita pikirkan masa depannya yang akan membahayakan. Ya, orang menikah tidak seiman karena menderita seumur hidup. Iya saudara, karena jalan kebersamaan itu tidak ada, tidak sama jalannya. Itu harus dua menjadi satu, harus seiman. Kesusahannya orang yang seiman itu ada jalan keluar untuk kebaikan. Tetapi kemakmuran orang yang tidak seiman akan mencari jalannya sendiri-sendiri. Ya saudara, pikiran orang tidak seiman itu lain dengan kita yang seiman. Kita menikah sekali sampai mati baru boleh menikah lagi. Tetapi orang yang tidak seiman itu dulu waktu Bu Nardi masih hidup itu dulu pernah berbicara dengan saya. Tetangganya di depan itu melamar pegawai negeri, sudah punya istri. Apa cita-citanya? Kalau aku diterima jadi pegawai negeri, aku akan nikah lagi. Coba bayangkan begitu. Bukan membuat penderitaan pasangan hidup selama-lamanya. Ya, kita boleh menikah lagi kalau pasangan hidup kita meninggal. Tapi kalau masih tidak boleh. Ya, itu jalan kita begitu lain dengan jalan mereka. Makanya menikah tidak seiman itu akan menjadi bumerang. Ya, akan mengemban penderitaan seumur hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membangun, memelihara misbah keluarga. Karena kerukunan keluarga di dalam Kristus Yesus itu sangat penting sekali, akan membawa setiap rumah tangga itu diberkati. Ya. Terakhir, ayat terakhir. Ya. Mazmur 133. Ini ayat terakhir. Ya. Kita buka Mazmur 133. Ini dari Daud. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara bersama dengan rukun. Satu keluarga rukun, suami, istri, anak. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun.
dan leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Keluarga yang rukun, damai, suami, istri, anak, itu akan diberkati Tuhan. Ya. Keluarga tanpa mezbah bagaikan bangunan tanpa atap. Begitu badai datang, akan membinasakan seisi rumah itu. Sebaliknya bila kita senantiasa memelihara mezbah keluarga, kita senantiasa akan bersyukur karena melihat kasih Allah, pemeliharaan Allah, berkat Tuhan yang tidak berkesudahan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang menasihati kami supaya kami keluarga yang mempunyai mezbah untuk kami sekeluarga dapat berhubungan dengan Tuhan. Karena Engkaulah yang berkuasa yang mengendalikan hidup ini, yang memberikan berkat-berkat bagi orang yang berkenan kepadamu. Berkati seluruh jemaat-Mu supaya mereka dapat mengutamakan Tuhan di dalam keluarga, menjalin hubungan kasih satu dengan yang lainnya, suami, istri, anak. Sehingga masa depan mereka dijamin oleh Tuhan menjadi masa depan yang indah karena berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Bahwa seisi rumah kita harus menyembah, memuji, memuliakan Tuhan.
silakan duduk kembali. Kami serahkan kepada WL untuk selanjutnya. Baik, saat ini mari kita mau persembahkan dan persiapkan persembahan terbaik kita. Sebab Allah lah yang telah menyertai sepanjang hidup kita dan Allah yang memelihara kita. Mari kita siapkan persembahan kita dengan ungkapan syukur menaikkan pujian begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkati anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Untuk petugas yang bertugas dipersilakan. Cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saudari Ika untuk bisa dimohonkan kasih mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau telah menyertai kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu dan kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan di akhir acara kami pada pagi hari ini kami juga telah
mengembalikan berkat-berkat yang asalnya daripadamu Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan, sucikan apa yang telah kami berikan ya Tuhan. Biarlah persembahan dan persepuluhan kami ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu terkhusus di GPI Tlogomoyo ini Tuhan. Kami ingin menyerahkan Tuhan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk berikutnya kita akan mendengarkan pengumuman gereja yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Waktu kami persilakan. Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan memperhatikan untuk beberapa hal penting berkaitan dengan pengumuman dari gereja. Yang pertama, untuk peserta kelas keanggotaan telah selesai memberikan kesaksian atau pengakuan imannya dan mereka siap untuk menerima baptisan. Upacara gereja untuk pembaptisan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pada ibadah yang kedua. Ini yang perlu diperhatikan ya, ibadah yang kedua. Kemudian pembaptisan akan diikuti oleh 16 orang dari gereja induk dan 6 orang dari TPP Pucang Gading. Mohon semua calon baptisan mempersiapkan diri. Yang kedua, diberitahukan kepada peserta Diklat Veritas bahwa kelas terakhir Diklat akan dilaksanakan pada hari Senin. Saya ralat bukan tanggal 19 tetapi tanggal 12. Memang kemarin Pak Eko minta tanggal 19 tetapi setelah buletin jadi diralat kembali supaya tanggal 12. Jadi nanti akan saya share di grup Diklat Veritas. Tanggal 12 Juni, hari Senin 2023 jam 18.30. Mohon semua peserta mempersiapkan diri. Yang ketiga, sekolah Injil liburan akan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu pada tanggal 30 Juni dan 1 Juli 2023 dengan bentuk kegiatan Bible Camp di gereja. Peserta yang akan ikut adalah mulai dari kelas Pratama sampai dengan tunas muda, dengan menyertakan surat izin dari orang tua yang nanti pada hari Minggu depan akan dibagikan oleh guru masing-masing kelas. Adapun susunan kegiatan akan dibagikan bersamaan dengan surat izin orang tua dan kegiatan ini dilaksanakan dengan pendampingan penuh dari guru-guru sekolah minggu bersama 5 orang bapak dari PBI. Kemudian yang keempat, diberitahukan kepada jemaat bahwa les musik akan segera dimulai kembali, utamanya untuk keyboard dan gitar yang akan diampu oleh Bapak Andreas Budi Sutarto. Mari dorong putra-putri kita untuk mengembangkan talenta dan tanggung jawab dalam melayani Tuhan. Pendaftaran mulai hari ini langsung kepada Bapak Andreas Budi Sutarto atau melalui pengisian form di meja penerima tamu setelah ibadah selesai. Yang kelima, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 minggu depan jam 11. Mohon semua pengurus dapat mempersiapkan diri. Untuk kegiatan-kegiatan gereja, Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikan bersama-sama di lembar samping dan juga kegiatan-kegiatan doa. Mari kita mengikutinya dengan setia supaya kita terus bertumbuh iman kita di dalam Yesus. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Tlogomoyo mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Anak Setiawan Purnama, kemudian Bapak Elia Wayan Heri Saljuni, Ibu Maria Sriatun, kemudian Ibu Maria Yuni Sri Prihartini Swaji, anak
Kristantia Noel Aditama, kemudian anak Clarista Nathaniela Griselda Ardianto, kemudian anak Tadeus Irvin Getsmani, kemudian anak Carla Beneta Ivana Hema, yang selanjutnya Ibu Rosalia Sri Subekti, Bapak Gideon Yatman, Saudari Aurela Vita Maheswari, yang terakhir anak Alia Septiani Gunadi. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Tuhan memberkati dengan umur panjang, dengan berkat yang melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa syukur, dan nanti Bapak Gembala akan mengakhiri dengan doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama untuk kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur pagi hari ini, Tuhan Yesus yang sudah memberkati kami dalam ibadah kami, khususnya firman Tuhan yang telah kami terima terus membangun kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi jemaat-jemaat pribadi-pribadi yang membangun misbah keluarga. Kami sungguh bersyukur, biarlah firman-Mu sungguh-sungguh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, dan Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa buat gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo, diberkati baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Jemaat-Mu terus bertumbuh, semakin taat dan setia berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Demikian juga hamba menyerahkan untuk setiap keluarga lepas keluarga diberkati oleh Tuhan dengan suasana surgawi, di antara suami istri saling mengasihi, saling setia, saling mencintai di antara mereka. Dan mereka boleh menjadi keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak yang tunduk taat kepada orang tua, demikian juga orang tua yang sungguh-sungguh boleh membawa anak-anak terus tinggal setia di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu tanpa terkecuali dalam seluruh kehidupan mereka, baik dalam usaha, pekerjaan, bisnis, jualan, setiap apapun yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk gereja-Mu diberkati juga dalam segala kegiatannya, dipakai membangun iman kami semakin bertumbuh di dalam Kristus. Para pemimpin kami juga diberkati, mulai dari Bapak Gembala yang memiliki sebuah tanggung jawab yang besar untuk menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan memberikan hikmat, marifat, kekuatan, kesehatan, topangan melalui kuasa Roh Kudus, sehingga hamba-Mu terus dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, juga guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, semuanya diberkati oleh Tuhan, supaya kami bergandengan tangan dalam kami bersama-sama memajukan pelayanan di tempat ini. Diberkati segala apa yang diperlukan oleh gereja-Mu, baik untuk anggaran, untuk kehadiran, untuk pergumulan kemajuan pelayanan kami, melalui KB, melalui TK, melalui sekolah ini kami menjangkau jiwa-jiwa baru yang kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Diberkati juga Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang menderita sakit. Engkau menolong setiap mereka. Bapak Budi Wibowo, Ibu Trimo, Bapak Yeskiel Sunardi, anak Marcel dan anak Devarel. Setiap anak-anak-Mu yang sakit dijamah, disembuhkan, dipulihkan melalui kuasa bilur-Mu. Di dalam nama Yesus mereka sembuh dan pulih kembali. Demikian juga anak-anak-Mu yang akan merayakan ulang tahun diberkati dengan umur panjang, dengan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih.
Kami juga mengucap syukur untuk pelayanan kami yang ada di Pucang Gading. Tuhan sudah memberkati dengan tempat ibadah secara permanen. Tuhan terus menolong supaya pelayanan di Pucang Gading terus bertumbuh dan berkembang. Engkau memakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Dedi Katarso dan seluruh pelayan-pelayan-Mu. Mereka semuanya bersehati untuk bersama-sama memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau yang menolong diberkati bangsa kami dengan ketentraman, dengan keamanan, kesatuan, dijauhkan dari segala perpecahan. Para pemimpin kami khususnya Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya diberkati oleh Tuhan sehingga menjadi pemimpin yang mengayomi seluruh elemen bangsa ini. Diberkati juga Tuhan mendekati tahun politik, pemilu yang akan datang. Kami percaya Engkau senantiasa mengaruniakan keamanan di tengah-tengah negeri kami. Ekonomi, politik, keamanan semuanya boleh terkendali. Jawa Tengah, Kota Semarang diberkati oleh Tuhan, sehingga Jawa Tengah, Kota Semarang tetap aman, tentram, dan damai. Daerah Telogos Sariwetan diberkati oleh Tuhan, di mana gerejamu berada. Bapak Lurah dan seluruh jajarannya, LPMK Babinsa, masyarakat sekitar, baik Bapak RW, Bapak RT, juga tetangga kanan kiri muka belakang, diberkati, hubungan gereja dan masyarakat terjalin dengan baik. Terima kasih, anak-anak muda, diberkati oleh Tuhan, baik PKMB, PMBI, sekolah minggu diberkati menjadi generasi penerus, dan mereka adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang sungguh-sungguh hidupnya berpaut kepadamu. Diberkati mereka yang sudah bekerja, yang kuliah, yang studi, diberkati mereka semuanya. Yang saatnya berumah tangga, diberkati dengan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami akan melanjutkan dengan sekolah minggu, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia, dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat yang melimpah dari Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun, membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus.